Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alia pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alia telah memimpin doa pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama, yaitu bernyanyi pelajar Pancasila. Pancasila dari bertakwa ada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, tunggal mandiri yang berjuang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa ada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan beradab akan barang mandiri dan pernah titip. Oke. Jadi anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Baik, Bu. Kita akan membacakan teks yang berjudul Halaman kelas yang bersih. Ibu akan membacakan teksnya terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu akan menunjuk kalian secara bergantian untuk membacakan teks tentang halaman kelas yang bersih. Yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Jadi anak-anak, tadi Ibu bacakan teks tentang halaman kelas yang bersih. Selanjutnya Ibu tunjuk Mutiara. Silakan bacakan teks tersebut. Baik, Ibu. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Sudah, Ibu. Terima kasih Mutiara. Selanjutnya Ibu tunjuk Alia. Silakan baca teks tersebut. Baik, Bu. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah yang berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelasku yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam latihan keseimbangan. Jadi anak-anak, teks
ini bercerita tentang halaman kelas yang bersih. Di mana halaman kelas yang bersih itu tidak terdapat sampah yang berserakan. Siswa selalu membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, di depan kelas masing-masing juga terdapat tempat untuk mencuci tangan. Sehingga setiap siswa sebelum masuk kelas diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selain itu, halaman kelas yang bersih juga sering dijadikan sebagai tempat berolahraga. Misalnya saja senam, keseimbangan, ataupun berolahraga lainnya. Olahraga dapat membuat diri kita terhindar dari berbagai penyakit. Kita harus memudayakan hidup bersih dan sehat ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, selanjutnya kita akan mengamati sebuah gambar. Ya, Apa yang bentar. dapat kita ceritakan mengenai gambar tersebut? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Silakan Alia. Tidak ada sampah yang berserakan, Bu. Benar sekali. Dari gambar yang kita lihat, yang kita amati, di situ tidak terdapat sama sekali sampah. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab lagi anak-anak? Saya, Bu. Oh, baik. Putri terlebih dahulu, baru dilanjutkan oleh Mutiara ya. Baik, Ibu. Jadi dari foto tersebut, pot bunga dan tanaman tertata rapi, Bu. Benar sekali. Bisa kita lihat bahwasannya di situ tertata rapi kan, tidak ada yang berantakan. Selanjutnya Mutiara. Tidak ada rumput liar yang mengganggu, Bu. Benar. Semua terlihat nampak rata kan, jadi tidak terdapat rumput liar yang mengganggu. Bagus, kalian semua sudah dapat mengamati gambar tersebut dan menceritakannya. Tepuk tangan terlebih dahulu. Yeay. Kita lanjut ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, di sini kita akan membahas tentang Dayu dan teman-temannya yang bergotong royong. Anak-anak, siapa yang ingin membaca teks tersebut? Saya, Bu. Bagus Putri, silakan baca. Baik, Ibu. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Sudah, Ibu. Terima kasih Putri telah membacakan teks. Iya, Ibu. Dari teks tersebut, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang tahu apa itu gotong royong? Saya, Bu. Silakan Alia. Gotong royong adalah bekerja bersama untuk mencapai suatu keberhasilan, Bu. Bagus Alia. Jadi gotong royong itu kita lakukan secara bersama-sama untuk dapat mencapai suatu tujuan ataupun keberhasilan. Seperti contohnya saja ketika kita gotong royong untuk membersihkan sekolah. Kita bekerja secara bersama-sama. Agar apa? Agar lingkungan sekolah dapat bersih, nyaman ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, dari teks tersebut terdapat sikap yang harus dimiliki agar dapat tercipta persatuan di sekolah. Di antaranya ada 6 sikap yang harus dimiliki. Yang pertama adalah mau berbagi dengan teman. Jadi, ketika kita berteman, kita harus saling berbagi anak-anak. Kita tidak boleh pelit. Ketika kita berteman, kita harus saling berbagi. Baik itu berbagi makanan ataupun berbagi barang yang lainnya. Selanjutnya, saling tolong-menolong dengan teman. Kita harus saling bahu-membahu, tolong-menolong kepada teman. Ketika teman membutuhkan bantuan kita harus saling tolong-menolong. Ada patuh kepada Bapak dan Ibu guru. Kitanya adalah tidak membeda-bedakan teman.
Dalam kita bergaul, dalam kita berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Tidak boleh nih, si hitam, si putih. Kita harus saling berteman. Tidak boleh memandang fisik, tidak boleh memandang ras, suku, ataupun yang lain. Selanjutnya, nah, peduli pada teman yang kesusahan. Ketika ada teman kita mengalami musibah, sedang sakit, atau lain sebagainya, kita harus peduli kepada teman kita. Seperti ketika ada teman kita yang sakit, kita menjenguk dia, memberikan semangat agar cepat lekas sembuh. Selanjutnya, sopan santun kepada guru dan teman. Kita harus sopan santun kepada guru dan teman. Seperti cara kita berbicara kepada guru, harus sopan, harus menghormati. Ketika kita berbicara dengan teman, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar ya anak-anak. Ya, Kita betul. harus berbicara sopan santun kepada guru dan teman. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, apa saja yang telah kalian pelajari pada pembelajaran kali ini? Kita belajar tentang menjaga kebersihan di sekolah, tentang bergotong royong, Bu. Dan kebersihan itu juga berasal dari diri kita sendiri, berawal dari diri kita sendiri. Kita juga harus menjaga kebersihan diri kita, agar kita juga bisa menjaga kebersihan di sekolah. Ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan, pasti kita tidak akan nyaman belajar. Dan juga terdapat banyak wabah penyakit jika kita menjaga kebersihan di sekolah. Bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan di sekolah? Dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu mencuci tangan sebelum masuk kelas, Ibu. Nah, benar sekali seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kita harus membuang sampah pada tempatnya kan? Dan juga harus rajin mencuci tangan. Karena kita tidak tahu anak-anak, pada tangan kita tuh terdapat banyak kuman. Jadi kita harus rajin mencuci tangan. Selanjutnya, Bu. apa yang terjadi ketika kita tidak menjaga kebersihan? Suasana belajar tidak nyaman, Bu, dan mendatangkan wabah penyakit. Benar sekali Putri. Ketika kita tidak menjaga kebersihan, kita akan terserang penyakit seperti flu, diare, karena contohnya saja ketika kita tidak mencuci tangan, langsung kita gunakan tangan kita untuk makan, bisa menyebabkan kita terkena diare. Baik anak-anak, itu tuh pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, mari kita jaga sama-sama kebersihan di sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu rajin mencuci tangan, dan juga itu semua kita lakukan agar apa? Agar tetap dapat nyaman dalam proses pembelajaran. Selain itu juga agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Apakah kalian sudah paham mengenai pembelajaran kali ini? Paham, Bu. Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kita tutup ya pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Putri. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar kita hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih ya. Ibu Ya, ucapkan Bu. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih.